Kita semua pasti pernah kan merasa terbebani sama kenangan masa lalu. Rasanya ada luka yang nggak sembuh-sembuh. Dan kita jadi mikir, gimana sih caranya bisa ikhlas kalau rasa sakitnya aja masih ada? Nah, di bahasan kita kali ini, kita akan coba bedah konsep ikhlas. Bukan sebagai cara untuk melupakan, tapi sebagai jalan untuk benar-benar membebaskan diri kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama, hati yang masih sakit. Ya, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus jujur dulu sama apa yang kita rasain. Yuk kita sama-sama akui, ada beberapa luka dari masa lalu yang kadang-kadang rasanya masih nyata banget sampai sekarang. Mungkin soal seseorang yang pernah nyakitin kita, atau soal harapan yang nggak jadi kenyataan, atau bisa juga tentang sebuah cerita yang akhirnya nggak sesuai dengan yang kita mau. Kenangan-kenangan kayak gini tuh bisa jadi bayangan yang terus ngikutin kita, yang bikin kita jadi susah buat melangkah ke depan. Dan akhirnya, kita sampai di pertanyaan utamanya. Sebuah dilema yang manusiawi banget. Kita tahu kok kita harus ikhlas, tapi gimana caranya kalau hati ini masih perih, masih sakit? Nah, inilah inti masalah yang akan kita coba urai bareng-bareng. Sekarang, bagian kedua. Ikhlas bukan melupakan. Nah, ini nih, salah satu penghalang terbesar kita buat bisa ikhlas adalah karena kita sering salah paham sama artinya. Banyak dari kita yang ngira ikhlas itu sama aja kayak amnesia, harus lupa total. Padahal bukan itu sama sekali tujuannya. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi ada mitos yang bilang kita harus lupain semuanya, pura-pura kuat, pura-pura nggak terluka. Tapi di sisi lain, makna sejatinya, ikhlas itu adalah sebuah pilihan sadar. Pilihan untuk melepaskan beban, bukan karena kita lupa, tapi karena kita memilih untuk nggak lagi menyimpan dendam. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, melepas tanpa membenci. Jadi, kalau ikhlas itu bukan tentang melupakan, lalu apa dong? Nah, disinilah kita sampai pada definisi intinya. Sebuah konsep yang jauh lebih kuat dan yang terpenting, membebaskan. Jadi, ini poin krusialnya. Ikhlas itu adalah sebuah keputusan yang kita buat dengan sadar. Kamu memilih untuk melepaskan, tanpa dendam, tanpa terus-terusan menyalahkan masa lalu. Ini bukan tentang melupakan orangnya atau kejadiannya, tapi tentang membebaskan diri kita sendiri dari cengkraman rasa sakit itu. Bagian keempat, pahala dari Allah. Ternyata tindakan melepaskan ini punya dimensi spiritual yang dalam banget loh. Waktu kita memilih untuk ikhlas, kita tuh nggak cuma membebaskan diri sendiri, tapi kita juga lagi menyerahkan urusan kita pada kekuatan yang jauh lebih besar. Kita kan sering ya salah kaprah, nganggep kalau melepaskan itu tanda kita lemah, seolah-olah kita kalah. Tapi, coba lihat dari sudut pandang spiritual. Ini justru kebalikannya. Melepaskan itu adalah bentuk kepercayaan yang tertinggi. Inilah puncak kekuatan, karena kita percaya ada balasan dan keadilan yang lebih baik dari Tuhan. Dan keyakinan ini ditegaskan langsung dalam firman-Nya. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Coba deh, perhatikan kalimat itu baik-baik. Ini adalah sebuah jaminan. Saat kita memilih untuk memaafkan, kita nggak kehilangan apa-apa, karena pahala kita itu ditanggung langsung olehnya. Jadi, apa intinya buat kita? Ayat ini ngajarin kita kalau pahala kita itu datangnya dari sumber yang tertinggi. Beban untuk membalas dendam itu diangkat dari pundak kita. Ini jadi bukti kalau memaafkan itu bukan kelemahan, justru sebuah tindakan kekuatan yang landasannya adalah kepercayaan. Lanjut ke bagian kelima, jalan menuju damai. Nah, setelah kita paham filosofi dan dimensi spiritualnya, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita memulainya secara praktis? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Ada satu wawasan yang penting banget di sini. Ternyata, kedamaian itu bukan datang pas masalahnya selesai. Kedamaian itu datang saat hati kita bersedia untuk melepaskan. Artinya apa? Artinya, kita nggak perlu nunggu dunia luar berubah. Kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi gimana kita bisa mulai? Prosesnya sebenarnya sederhana, tapi memang butuh kesabaran. Pertama, akui bebanmu. Izinin diri kamu buat merasakan sakit itu. Nggak apa-apa. Kedua, jangan buru-buru. Ini bukan balapan. Beri waktu pada dirimu sendiri untuk berproses. Dan yang ketiga, belajar melepaskan. Tapi perlahan-lahan aja, sedikit demi sedikit. Ingat ya, ini sebuah perjalanan. Kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah kutipan yang benar-benar merangkum semuanya. Karena yang ikhlas bukan yang lupa, tapi yang tidak lagi ingin membalas. Inilah tujuan akhirnya. Bukan amnesia, tapi sebuah kedamaian yang sejati. Damai yang datang saat kita udah nggak punya lagi hasrat untuk membalas. Dan kita cukup menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebuah pemikiran yang indah untuk kita bawa pulang.